響きされまねねスタンスパイダー目を澄ます彼ら行き当たって渡っても止まりやしない闇雲 go ahead。 Halo, welcome, dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini kita mau ngebahas dari hero Stark ya. Jadi kira-kira si Stark ini bagusnya dari segi apa? Kemudian apakah si Stark ini bisa menjadi pengganti Sinel nantinya ya? Oke, langsung saja kita melihat dari skill-skill punyanya si Stark ini. Jadi yang pertama kita lihat dulu dari mastery skillnya. Dia itu memberikan damage pada satu musuh ditambah 20% damage tambahan untuk setiap tumpukan bleed pada target hingga maksimum 60% damage tambahan. Kemudian dia itu juga menambahkan satu tumpukan bleed pada target selama satu putaran setelah serangan berakhir. Oke, jadi maksimum kalau ada 3 tumpukan bleed maka dia tuh bisa memberikan 60% damage tambahan. Kalau ada satu tumpukan bleed doang dari pasif bintang 4-nya Sinel itu dia tuh cuma bisa memberikan 20% damage tambahan. Jadi mastery skillnya yaitu dia tuh ngasih damage ke satu musuh. Kemudian untuk setiap tumpukan efek bleed maka dia tuh bisa memberikan 20% damage tambahan. Maksimum adalah 60%. Jadi kalau ada 3 tumpukan efek bleed maka dia tuh bisa memberikan 60% damage tambahan. Kemudian skillnya si Stark juga dia tuh bisa memberikan satu tumpukan efek bleed ya. Jadi ini hampir sama kayak si Halibel Triple Season, yaitu kalau kita main si Stark itu membutuhkan karakter-karakter yang bisa ngasih efek bleed, barusan bisa maksimalin dari si Stark ini ya. Selanjutnya kita melihat dari ultimate-nya. Jadi ultimate-nya itu memberikan damage ke semua musuh, kemudian menembakkan 2-4 zero. Jadi zero itu memberikan damage yang setara dengan 10% dari attack-nya Stark ke setiap target. Oke, ini ke setiap target ya. Jadi kalau satu orangnya itu kena 2 zero, maka dia tuh bisa menerima damage yang setara dengan 20% attack-nya si Stark. Kemudian kalau sampai kena 4 zero, maka dia tuh bisa memberikan damage yang setara dengan 40% dari attack-nya si Stark ya. Kemudian kalau kalian udah berzanpakuto, maka zeronya itu meningkat dari 3 sampai 6 ya. Yang tadinya 2 sampai 4 itu 3 sampai 6. Jadi zeronya ini termasuk hitungannya itu ngegacha ya. Jadi kalau kalian zeronya itu bisa banyak, maka damage yang dihasilkan tuh bisa gede. Kemudian kalau lagi ampas zeronya dikit, maka yang dihasilkan damage-nya itu lumayan kecil. Kemudian ada 30% kemungkinan untuk menambahkan satu tumpukan efek bleed selama 2 putaran. Oke, dan sekarang kita langsung saja melihat dari ultimate-nya si Stark ya. Oke, sekarang Sinel dulu. Ngasih efek bleed. Nah sekarang kita lihat tuh, ngasih efek zero. Oke, jadi damage-nya itu ngegacha ya. Jadi kalau kalian zeronya itu masuknya banyak, seumpamanya sampai 6 itu damage-nya gede. Tapi kalau lagi ampas, zeronya yang masuknya cuma 2, 3, ya udah ya, damage-nya itu nggak terlalu gede. Kemudian yang terakhir kita lihat dari pasif bintang 4-nya. Jadi pertama kali HP turun di bawah 50%, maka Stark bisa meregenerasi HP dari persentase tertentu. Jadi dia itu meregenerasi HP-nya itu 6% dari total HP-nya ya. Nah ini masih bisa meningkat sesuai dengan level skill kalian. Kemudian dia itu juga bisa memulihkan rage. Jadi memulihkan rage-nya itu sebesar 100. Kemudian setelah Stark melepaskan serangan kemarahan atau setelah dia tuh ultimate, maka peluang kritikal semua sekutu itu meningkat sebesar 2% untuk 2 ronde. Kemudian untuk setiap tumpukan bleed pada semua sekutu maksimal adalah 20%. Nah, jadi ini kalau semakin banyak bleed yang ada pada musuh, maka peluang kritikalnya itu semakin gede ya. Dari 2% maksimal adalah 20%. Jadi si Stark ini memang bagus kalian komboin sama Sinelial ya. Karena Sinelial itu bisa ngasih efek bleed dan juga bisa ngasih Stark bleed. Dan apakah si Stark ini akan bisa menjadi pengganti Nelial? Menurut Ane masih belum bisa ya. Karena dari segi ultimate dan juga dari segi pasifnya itu masih bagusan si Nelial. Kemudian dari ultimate-nya si Stark juga itu hitungannya ngegacha ya. Jadi damage-nya itu tergantung zero yang masuk pada musuh. Semakin banyak zero-nya yang masuk pada musuh maka semakin gede damage-nya. Kemudian kalau zero-nya yang masuk cuma sedikit maka damage-nya itu kurang gede ya.
Jadi kalau dari hitungan semuanya menurut Ane masih bagusan si Neliel daripada si Stark ini. Dan sekarang kita mau melihat pertandingan si Stark di turnamen. Jadi si Stark ini bagus kalian komboin sama hero-hero yang bisa ngasih efek bleed. Karena untuk maksimalin dari pasif bintang 4-nya ya. Oke, di sini masih belum ultimate. Si Stark kita masih belum bisa ultimate. Oke, dan kali ini Starknya itu bisa ultimate ya. Jadi ultimate-nya si Stark itu juga kurang konsisten ya. Jadi tergantung zero yang masuk pada lawan. Yuk ultimate Neliel, si Stark. Oke, damage-nya 2.500.000. Oke, lumayan gede. Oke, sekarang si studio ini jalan. Oke, ternyata stack kita malah kena freeze. Oke, Byakuya jalan. Neliel. Oke, masih belum bisa, masih belum tembus. Tapi di sini kita udah bisa memenangkan pertandingan. Kita lanjut ke pertandingan selanjutnya ya. Oke, dan sekarang kita menuju ke dalam pertandingan selanjutnya ya. Oke, di sini Kaji sini ultimate, widih sadis juga si Kaji sini ya. Nanti kita lihat damage dari si Stark, berapa damage yang dihasilkan oleh si Stark. Nah, di sini Starknya itu dikomboin sama si Neliel, Urahara ultimate. Oke, sayang sekali Uraharanya itu nggak digabungin sama si Neliel, jadi ultimate-nya itu agak kurang berfungsi. Oke, lanjut. Unohana nge-heal. Range ultimate, berapa damage yang dihasilkan? 1.800.000. Stack ultimate, berapa damage yang dihasilkan? 1.300.000 ya. Jadi ultimate pertama si Stack itu bisa menghasilkan damage 1.300.000. Mungkin zero yang masuk itu cuma sedikit. Nanti kita lihat selanjutnya ya. Ketika si Stack ini ultimate lagi, berapa damage yang dihasilkan oleh si Stack ini. Yang pertama tadi kan 1.300.000. Oke, masih ronde kedua. Si Stark masih belum bisa ultimate. Yuk, heal. Oke, nice. Si Stark damage-nya berapa? Widih tuh. Damage-nya 2.800.000 tuh. Gak GG gimana coba. Jadi beda ya. Jadi memang ultimate-nya itu ngegacha. Kadang sakit, kadang enggak. Tergantung zero yang masuk pada lawan. Oke, musuh tinggal 3. Neliel ultimate. Oke, Kaji sini. Oke, nice. Widih, Aizen musuh juga itu lumayan tebel ya. Aizen tipe tanker. Widih, ini boleh juga si Aizen itu kita ambil nantinya. Oke, di sini kita bisa memenangkan pertandingan. Oke, jadi itu dia pembahasan dari si Stark ya. Jadi Stark ini menurut Ane lumayan bagus. Tapi kalau kalian jadiin satu-satunya attacker kita, itu menurut Ane jangan ya. Karena dari skill ultimate-nya itu masih hitungannya ngegacha. Tergantung zero yang masuk. Kemudian kalau dari Zanpakuto-nya itu kan cuman ngerubah zero-nya. Yang tadinya 2-4 itu 3-6. Nah, kalau kalian banyak soldier silahkan ambil. Tetapi kalau nggak ada, ya udah ya cukup kita bintang 4 aja tanpa Zanpakuto. Menurut Ane itu udah cukup ya. Oke, mungkin sekian videonya. Terima kasih dan bye-bye.